Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, hari ini adalah Minggu Prapaskah ketiga. Di Minggu Prapaskah ketiga ini, kita bersama-sama menggumuli tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Melalui tema ini, kita diajak untuk kembali memaknai kemarahan Yesus ketika Ia berada di Bait Allah. Kemarahan Yesus di Bait Allah sudah sewajarnya menjadi teguran bagi kita juga untuk menghayati arti sesungguhnya dari ibadah kita. Yakobus 1 ayat 26-27 dengan tegas menyatakan, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, seperti syair pemazmur di dalam Mazmur 69. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau tahu kesalahanku. Aku tidak dapat menyembunyikan dosaku daripadamu. Ya Tuhan Allahku yang Maha Kuasa, janganlah biarkan pengikut-Mu malu karena aku. Ya Allah Israel, janganlah biarkan aku mempermalukan orang yang menyembah-Mu. Mukaku ditutupi dengan noda. Aku menanggung noda demi Engkau. Aku diperlakukan oleh saudara-saudaraku seperti pendatang. Mereka membuat seakan-akan aku seperti orang asing. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Bila aku menangis dan berpuasa, mereka mengejek aku. Bila aku memakai baju kabung menunjukkan kesedihanku, mereka menyindir aku. Mereka membicarakan tentang aku di tempat umum, dan pemabuk menyanyikan tentang aku. Bagiku, inilah doaku kepadamu ya Tuhan, terimalah aku. Ya Allah, aku mau supaya Engkau menjawab aku dengan kasih. Aku tahu aku dapat mempercayai Engkau untuk menyelamatkan aku. Kepadamu ya Allah kami memohon. Amin. Dari lemu sengsaraku, ku berseru ya Tuhan,
lebih dari pengawal pun menunggu fajar bertekun. Ku tunggu di Kau Tuhan. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Mu selami. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam segala keterbatasan kami, ya Allah, biarlah kiranya Engkau saja yang menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami wujud nyatakan dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang
duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, dulu ketika ibu saya pensiun dari tempat pekerjaannya, dia alih profesi menjadi seorang pedagang, dan dia berjualan di gereja. Saya ingat betul, biasanya kalau setiap hari Sabtu malam itu saya, bapak saya, dan kakak saya membantu ibu untuk membuat lemper. Jadi lemper ayam ini adalah jajanan primadona yang dibuat oleh ibu saya untuk dijual pada hari Minggu di gereja. Nah, saat itu yang menjadi pertanyaan saya dalam hati adalah, memangnya boleh ya berjualan di gereja? Memangnya boleh ya orang berdagang di gereja? Di dalam bacaan Injil kita pada hari ini, kita melihat bagaimana Yesus marah-marah di bait Allah. Kita melihat adanya kesan terjadi alih fungsi bait Allah menjadi layaknya pasar. Di sana ada tukang jualan hewan, di sana ada meja penukar uang. Tapi yang jadi pertanyaan saya kemudian adalah, memang di mana salahnya kalau bait Allah itu menjadi seperti pasar? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, sebelum kita menyimpulkan benar atau salah, kita perlu melihat konteks dari bait Allah itu sendiri. Bait Allah atau yang juga disebut sebagai bait suci, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan kenisah, adalah pengganti dari kemah suci pada saat zaman Musa. Nah, bedanya adalah bahwa kemah suci itu bisa dibongkar pasang. Kemah suci itu nomaden. Jadi di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membuat di setiap perhentian mereka mendirikan kemah suci sebagai tempat pertemuan antara umat dengan Allah. Nah, ketika kemah suci ini sudah dianggap tidak lagi relevan karena Israel sudah punya tanah sendiri, maka didirikanlah bait Allah. Bait Allah yang pertama itu dibangun di masa pemerintahan Salomo, sekitar abad 10 sebelum Masehi. Dan itu dibangun selama 7 tahun. Fungsi utama dari bait Allah adalah untuk ritus pengorbanan. Jadi kalau misalnya kita punya salah, kita punya dosa, maka kita akan membawa kambing domba yang bersih, yang tidak ada cacat celanya, dan itu menjadi persembahan untuk kita ditebus dosanya. Nah, bait Allah yang pertama yang didirikan oleh Salomo ini kemudian dihancurkan
oleh bangsa Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Setelah dihancurkan dan setelah orang-orang Israel kembali dari pembuangan, maka bait Allah yang kedua dibangun. Dan ini memakan waktu yang jauh lebih lama. Dan bahkan di sekitar tahun 19 sebelum Masehi, Herodes Agung ikut andil di situ. Ia ikut merenovasi dan memperluas wilayah bait Allah. Nah, bait Allah yang kedua inilah yang didatangi oleh Yesus. Fungsinya sama antara bait Allah yang pertama dengan bait Allah yang kedua, yaitu sebagai tempat untuk mempersembahkan kurban, sekaligus juga menjadi tempat untuk pengajaran, mengajar Taurat. Nah, di zaman Yesus, ritus kurban ini menjadi ajang bisnis, terutama bagi para imam. Mereka menjual hewan kurban. Mereka membuka money changer, penukaran uang. Dan kita bisa membayangkan suasananya pada saat itu. Bait Allah menjadi seperti pasar. Tapi kalau kita pikir-pikir, bukankah sebetulnya ketika ada imam yang menjual hewan kurban di sana dan membuka tempat penukaran uang, bukannya itu sebetulnya menolong? Kita bayangkan begini, kalau domba atau kambing yang mau dipersembahkan itu syaratnya adalah tidak boleh ada cacat celanya, tidak boleh ada nodanya, harus sehat secara fisik, maka kita bayangkan kalau orang itu mesti berangkat dari tempat yang jauh. Mereka harus membawa domba mereka sendiri sampai di bait Allah. Tampaknya kondisinya tidak akan lagi sesehat ketika dibawa. Ya. Begitu sampai mungkin ada saja patah kakinya lah, atau mungkin jatuh ke lumpur. Dan bukannya kalau ada yang jual hewan kurban di bait Allah, itu kan menolong. Saya nggak perlu susah payah lagi untuk bawa domba dari rumah. Cukup datang dan saya beli di sana. Sudah jelas, sudah ada sertifikatnya pasti. Sudah pasti domba ini adalah domba yang layak. Dan kalau kita mau memperhatikan lagi, saat itu ada dua jenis mata uang. Mata uang yang pertama adalah mata uang yang dipakai oleh Romawi sebagai alat tukar dalam keseharian. Jadi kalau misalnya orang-orang Israel, warga pada saat itu ingin berbelanja, mereka bisa memakai mata uang yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Roma. Dan mata uang yang satu lagi adalah mata uang yang memang dikhususkan untuk ritual umat Yahudi. Jadi memang mata uang ini dikhususkan, hanya dikeluarkan oleh para imam dan hanya diperuntukkan sebagai persembahan, ada nilainya. Nah, bukannya ini juga menolong kalau misalnya di bait Allah itu ada tempat penukaran uang. Wah, saya nggak bawa nih uang Yahudinya nih, saya nggak bawa nih mata uang yang dipakai untuk persembahan, saya tukar. Bukankah itu menolong? Lalu di mana salahnya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, tampaknya ini bukan sekadar soal salah atau benar. Ini juga tampaknya bukan sekadar boleh atau tidak boleh berjualan di bait Allah. Dan tampaknya yang dilakukan oleh Yesus bukan sekadar kemarahan. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, di sana dituliskan Yesus membuat cambuk. Bayangkan nih, Yesus datang melihat keriuhan yang terjadi di bait Allah dan dia membuat cambuk. Orang mau marah, sempet-sempetnya untuk bikin cambuk. Kalau kita sepintas membayangkan, kok niat banget, mau marah sampai dia menghabiskan waktu dulu merajut cambuk itu. Artinya apa? Artinya bahwa kemarahan Yesus di sini bukanlah kemarahan yang spontan. Kemarahan Yesus di sini bukanlah kemarahan yang sekadar luapan emosi. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengendalikan kemarahannya. Dia mempersiapkan kemarahannya. Saya jadi ingat sebuah ungkapan yang mengatakan, marah itu mudah. Marah itu mudah. Tetapi marah kepada orang yang tepat
di waktu yang tepat, itu yang susah. Dan Yesus membuktikan hal itu. Yesus tahu dia harus marah kepada siapa. Yesus tahu kapan waktunya untuk marah. Dan yang menarik lebih lanjut adalah bahwa kemarahan yang dilakukan oleh Yesus ini bukan sekadar ingin menunjukkan bahwa aku nih Mesias, kalian harus menuruti apa yang aku perintahkan. Bukan seperti itu. Tetapi justru kita bisa melihat bahwa kemarahan yang dilakukan oleh Yesus adalah bentuk pengajaran. Kemarahan yang dilakukan oleh Yesus sekaligus juga menjadi penggambaran tentang kematian dan kebangkitan yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara-saudara, kalau misalnya orang berjualan, tujuannya apa sih? Ya pasti keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Gak mungkin orang jualan untuk rugi, itu gak ada. Orang jualan tujuannya ya adalah supaya saya bisa mendapatkan keuntungan. Ada transaksi di situ. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa ritus kurban yang terjadi di Bait Allah ternyata tidak lagi bertujuan untuk memulihkan relasi dengan Allah, tetapi hanya sekadar transaksional saja. Dan kalau misalnya kita memperhatikan aturan tentang memberikan persembahan kurban, maka ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau misalnya dosanya, kesalahan yang dilakukan itu A misalnya, itu ada syaratnya apa yang harus diberikan. Kalau yang dilakukan adalah dosa yang berat, maka apa yang harus diberikan itu ada aturannya. Nah, saya jadi membayangkan kalau begitu, seandainya saya punya domba banyak, saya punya kambing banyak, ya saya bebas dong mau melakukan dosa apapun. Yang penting saya bisa bayar. Yang penting saya punya domba untuk saya persembahkan di Bait Allah. Ini yang keliru. Inilah yang membuat Yesus pada akhirnya ingin memulihkan kembali peranan Bait Allah di sini. Dan ritus pengorbanan yang sejati itu seperti apa? Yesus kemudian mengatakan, rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan di situ diperjelas, Bait Allah yang dimaksud di sini adalah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus sendiri, tubuh yang akan mengalami kematian, tubuh yang akan dikorbankan. Yesus Kristus melalui peristiwa salib justru menjadi korban yang memulihkan relasi antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Ketika Yesus mengatakan rombak Bait Allah, kita perlu menggarisbawahi bahwa di sini kita perlu mengubah pusat ibadah kita. Ibadah tidak lagi terpusat pada bangunan, melainkan kepada Kristus sendiri. Kristus yang di dalam kematian dan kebangkitannya menjadi wujud nyata dalam keseharian kita. Kristus yang hidup, itulah pusat ibadah kita. Dan kalau kita perhatikan, data faktualnya adalah bahwa di tahun 70 Masehi, Bait Allah runtuh seruntuh-runtuhnya akibat pemberontakan umat Yahudi. Dan ternyata pemberontakan ini gagal, dan akhirnya Romawi menyerang balik, mendesak sampai ke Bait Allah, dan diruntuhkanlah Bait Allah. Ketika Yesus mengatakan jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, kita pun diingatkan untuk mengubah orientasi ibadah kita. Bukan apa yang kita dapatkan dari Kristus yang sudah menjadi pusat ibadah kita, tetapi apa yang aku berikan untuk Kristus yang sudah berkorban bagi keselamatan dunia. 2 poin inilah yang menjadi titik dasar kita dalam menjalani masa raya Prapaskah. Tidak terpusat pada bangunan peribadahan, melainkan kepada Kristus sendiri. Dan itu diwujud nyatakan dalam keseharian kita. Dan yang kedua adalah mengubah orientasi ibadah kita. Bukan apa yang kita dapatkan dari Kristus, tetapi apa yang mau kita berikan untuk Kristus melalui sesama kita yang telah berkorban bagi keselamatan dunia. Tuhan menolong kita. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengingkarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita bersama menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap peran sertamu di dalam kehidupan kami, untuk setiap teladan yang Engkau berikan kepada kami, untuk setiap tuntunan, pengajaran, dan bahkan pengorbananmu untuk seluruh dunia ini. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sedang terbaring sakit ataupun mengalami kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Engkau menguatkan mereka, menopang mereka, meneguhkan kembali mereka, memberikan kepada mereka kesabaran dan juga kesembuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, peran serta dokter di dalamnya. Dan juga kiranya melalui orang-orang yang berada di sekitarnya, cinta kasih-Mu dapat terus dirasakan oleh mereka. Kami juga berdoa ya Allah, untuk orang-orang yang pada saat ini sedang bergumul dengan masalah finansial, masalah ekonomi, mereka yang telah berjuang keras, tetapi apa yang didapatkan tidak sebanding dengan keringat mereka. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan kepada mereka kekuatan, kesabaran. Dan kiranya apa yang mereka kerjakan dapat menjadi wujud ungkapan syukur mereka atas kepercayaan yang diberikan untuk mereka. Kami juga berdoa ya Allah, untuk setiap orang yang pada saat ini sedang merasakan ketakutan, baik itu ketakutan karena sakit penyakit, ketakutan karena kematian, ketakutan karena kesendirian, ketakutan akan hari depan yang tidak dapat diprediksi, ketakutan akan rasa kehilangan. Biarlah kiranya Engkau hadir di dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami ini, sehingga ketakutan yang dirasakan tidak menghambat langkah mereka, melainkan dapat menjadi sarana untuk mereka dapat terus menggandeng Engkau, merangkul Engkau, sehingga sekalipun ketakutan itu ada, mereka dapat tetap setia berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa ya Allah, untuk orang-orang di sekitar kami, mereka yang kehilangan harapan, mereka yang kehilangan teman, mereka yang kehilangan anggota keluarga, mereka yang kehilangan semangat untuk hidup. Kiranya Engkau menguatkan mereka dan menopang mereka. Dan biarlah kiranya melalui kami pun cinta kasih-Mu dapat mengalir ketika kami menempatkan diri sebagai sahabat bagi mereka, mendengar keluh kesah mereka, dan menjadi rekan seperjalanan di dalam pergumulan. Inilah doa kami, harapan kami, dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mensyukuri karya Allah melalui pengumpulan persembahan yang dapat ditransfer melalui rekening GKI Boyolali. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan saat ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepada aku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas nikmat sehat dan nikmat sempat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan atas damai sejahtera dan sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami tidak merasakan kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus,
Saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud nyata rasa syukur kami akan setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami tahu dan kami menyadari bahwa persembahan yang telah kami kumpulkan ini tidaklah berarti di mata Engkau. Tetapi Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon biarlah Engkau sendiri yang akan mengkudus sucikan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pribadi-pribadi yang terlibat di dalam mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan sendiri akan memberikan hikmat marifat sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku. Ku terima tugasku, ku berikan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta dan tawa menyinari harimu, menghangatkan hati serta pernaunganmu. Kiranya sahabat setia dan dapat dipercaya ada bersamamu, menemani jalanmu meski arah langkahmu tak menentu. Kiranya damai dan berkat memenuhi duniamu, melingkupinya dengan sukacita yang takkan pernah berlalu. Kiranya kemarau dan penghujan berganti sesuai putaran waktu, memberikan bagimu kemungkinan dan pengalaman baru. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati rutinitas dan keseharianmu dengan berjuta peristiwa sederhana dan penuh makna yang terjadi di dalam hari-harimu. Amin.